Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 3 IAIN Metro. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang psikologi pendidikan. Hal-hal poin penting yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, peran dan kontribusi psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah sebuah studi latihan dan bimbingan secara sistematis terhadap proses dan berbagai macam faktor yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita atau cara manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas intervensi, dan pendidikan aktivitas, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan mengenai psikologi pendidikan, mulai dari pengertian ruang lingkup, sejarah psikologi pendidikan, dan tujuan untuk mempelajari ilmu kejiwaan, ilmu psikologi pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu pembawaan. Yang dimaksud pembawaan di sini ialah pembawaan terhadap murid-muridnya atau pembawaan sebagai pengenalan belajar agar komunikasi itu menjadi lebih baik dengan para murid-murid atau para siswa yang ingin kita didik atau yang ingin kita ajar. Ruang lingkup ketiga yaitu lingkungan fisik dan psikologis. Yang keempat, proses-proses tingkah laku. Yang kelima, perkembangan siswa. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, faktor-faktor yang dapat memengaruhi belajar. Yang berikutnya, pengukuran pendidikan, terus hukum dan teori belajar, transfer belajar, aspek praktis, pengukuran pendidikan, kesehatan mental, ilmu statistik dasar. Selanjutnya, pendidikan pembentukan watak atau kepribadian. Terus kurikulum pendidikan sekolah dasar, dan ruang lingkup yang terakhir yaitu pendidikan kurikulum sekolah menengah atau sekolah SMP. Berikut peran dan kontribusi psikologi pendidikan terhadap perkembangan dunia. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan efektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat kita lihat dari perkembangan sikap, terus motivasi, tingkah laku, dan komponen-komponen lainnya. Salah satu komponen yang menjelaskannya yaitu sebuah komponen pembelajaran yang prosesnya itu dari input ke output, dari dalam keluar. Dan kurikulum pendidikan saat ini yang sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan pengetahuan dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Oke, yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Peran ini terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku. Psikologi juga memengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan dampaknya itu dampak yang baik atau dengan positif. Dan juga proses pemahaman pemberdayaan suatu topik menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialaminya. Sebuah keinginan atau hasrat menjadi lebih tinggi dengan cara pendekatan psikologi dari guru
dengan interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Yang peran terakhir yaitu peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan perannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, contohnya yaitu dengan tes bakat untuk mengetahui suatu bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi dari siswa tersebut. Dan berbagai teks psikologi tersebut dapat membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan potensial maupun impian siswa itu sendiri yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.